wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2. Saya Farel Setiawan. Saya Tirta Putra Nugraha. Saya Titis Dwi Asmarani. Kami di sini ingin membahas atau ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul problem solving. Untuk lebih lanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jadi teman-teman, di sini kita akan menjelaskan tentang menerapkan strategi problem solving dalam pembelajaran dan pengerjaan permasalahan matematis. Nah, banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami matematika karena pembelajaran yang sering berfokus pada hafalan rumus, bukan tentang pemahaman konsep. Problem solving adalah pendekatan efektif yang menekankan pada kemampuan analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam menyelesaikan masalah. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, logis, dan sistematis pada siswa. Berpikir matematis sangat penting, tidak hanya dalam pembelajaran matematika, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Alasannya itu untuk membantu penyelesaian masalah dalam sistematis, membantu dalam pengambilan keputusan yang rasional, dan mengasah kemampuan berpikir kritis, kreatif, reflektif, analitis, dan logis. Selanjutnya itu pengertian strategi problem solving. Sebuah pendekatan pembelajaran yang menjadikan aktivitas pemecahan masalah sebagai inti dari proses belajar. Terus matematika dipandang sebagai sarana untuk melatih cara berpikir logis, kritis, dan kreatif. Siswa didorong untuk aktif membangun pemahaman konsep sendiri yang sejalan dengan pengembangan high order thinking skill atau HOT. Menurut Polya, pemecahan masalah adalah usaha mencari jalan keluar dari kesulitan untuk mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai secara langsung. Secara umum, problem solving adalah kemampuan seseorang untuk menentukan jalan keluar dari suatu masalah, baik masalah akademik, soal matematika, maupun masalah sehari-hari. Yang selanjutnya itu ada karakteristik. Yang pertama itu berpusat pada siswa dengan guru sebagai fasilitator. Yang kedua berorientasi pada masalah yang menantang dan kontekstual terkait kehidupan nyata. Yang terakhir yaitu menekankan pada proses berpikir yang sistematis, bukan hanya hasil akhir. Nah, berpikir kritis ini adalah mampu menilai argumen, mendeteksi masalah, dan membuat keputusan yang rasional. Berpikir kreatif juga menghasilkan ide baru, melihat masalah dari sudut pandang berbeda, dan membuat solusi inovatif. Yang terakhir itu berpikir logis, menggunakan penalaran, runtut, dan sistematis untuk menarik kesimpulan yang valid. Untuk tujuan akan dijelasin sama kita. Jadi di sini selanjutnya adalah ada tujuan. Nah, tujuan untuk mempelajari problem solving ini yang pertama adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi problem solving ini meningkatkan kemampuan berpikir kita atau anak-anak yang sedang belajar dalam matematika. Yang kemudian adalah menumbuhkan kemandirian dan rasa percaya diri siswa dengan melakukan atau dengan menjalankan teori dari problem solving ini. Karena dari poin pertama adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, maka tingkat kemandirian dan rasa percaya diri pada siswa itu akan meningkat sedemikian. Untuk poin yang ketiga adalah membentuk keterampilan sosial dan sikap positif melalui kerjasama. Nah, untuk problem solving ini tidak hanya dilakukan
oleh satu individu atau dua individu, melainkan dapat dilakukan oleh kelompok, yang dimana pada kurikulum Merdeka ini lebih mengacu pada pembelajaran yang disebut dengan student centris. Kemudian relevansi strategi problem solving. Yang pertama ada di kurikulum. Untuk kurikulum sekarang sejalan dengan kurikulum Merdeka yang menekankan pengembangan HOTS. Nah, dengan adanya kurikulum di Indonesia yang mengajarkan kita untuk melakukan kedisiplinan dan kemandirian, problem solving ini sangat mendukung kurikulum tersebut, karena dengan adanya kurikulum ini siswa-siswa atau pelajar diajarkan untuk menjadi seseorang atau siswa yang mempunyai rasa mandiri dan kepercayaan diri lebih tinggi. Kemudian keterampilan pada abad 21. Pada abad kita sekarang, khususnya pada abad 21, dengan melakukan problem solving ini dapat melatih siswa menghadapi masalah yang kompleks di dunia nyata dan di dunia kerja. Nah, pada abad 21 ini kan kita sangat mempunyai beberapa perkembangan baik dari teknologi, dunia informasi maupun dari segala aspek. Nah, problem solving ini sangat memiliki tujuan penting atau memiliki peranan penting untuk mendukung dunia kerja yang ada pada abad 21, yaitu lanjut pendidikan karakter. Untuk problem solving dapat membentuk sikap positif seperti tekun, teliti, dan percaya diri. Nah, hal itu dapat terjadi karena para siswa atau para murid ditekankan untuk menjadi orang yang lebih mandiri dalam menjalankan atau menyelesaikan masalah-masalahnya. Yang kemudian ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dan mampu memberi kesempatan siswa untuk memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan masalah. Nah, problem solving ini bukan salah satu momok yang membuat siswa-siswa menjadi takut atau membuat siswa-siswa menjadi gelisah. Karena pada abad 21 ini kita memiliki beberapa teknologi yang dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah, terutama pada masalah sistematis matematis. Kemudian ada jenis-jenis masalah dalam problem solving. Dalam problem solving sering kita temui bahwa ada 4 masalah. Yang pertama adalah masalah rutin. Masalah rutin ini adalah masalah yang dapat diselesaikan dengan rumus yang sudah diajarkan. Jadi, yang dimaksud oleh masalah rutin ini sebuah masalah yang dapat dilakukan atau dapat dipecahkan oleh seorang atau individu dengan mudah karena dia sudah mendapatkan pengajaran, khususnya pengajaran rumus-rumus matematis di sekolahnya oleh guru maupun orang tuanya. Kemudian ada masalah non-rutin seperti membutuhkan strategi khusus dan pemikiran kreatif. Nah, biasanya masalah-masalah ini muncul di dunia kerja karena ketika kita bekerja di salah satu institusi maupun kantor, biasanya kita dituntut untuk menjadi orang yang lebih kreatif dan mempunyai tingkat kepercayaan diri untuk mengembangkan sesuatu dari perusahaan kita. Yang kemudian adalah masalah kontekstual. Masalah kontekstual ini biasanya dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari agar lebih bermakna. Biasanya kita atau para murid ini sering diajarkan pembelajaran matematika yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari agar pembelajaran matematika itu dapat mudah diingat dan lebih bermakna. Yang kemudian adalah masalah terbuka atau open-ended. Nah, open-ended ini memiliki lebih dari satu jawaban atau cara penyelesaian. Biasanya dalam satu soal itu memiliki beberapa solusi gitu. Jadi ada solusi A, solusi B, dan sebagaimana itulah.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Farel Setiawan. Selanjutnya adalah langkah-langkah penerapan problem solving menurut model Polya. Yang pertama adalah memahami masalah, understanding the problem, mengidentifikasi apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal. Di sini murid dapat mengidentifikasi dan membaca materi yang tersedia pada contohnya buku, internet. Yang kedua, menyusun rencana atau devising a plan. Memilih strategi yang tepat seperti menggambar, membuat tabel, atau menggunakan rumus. Di sini, murid dapat memilih strategi yang tepat sesuai dengan kemampuan atau jenis materi yang dia sukai, dengan contohnya seperti menggambar, membuat tabel, atau menggunakan rumus. Selanjutnya, melaksanakan rencana, carrying out the plan, menerapkan strategi yang telah dipilih secara sistematis dan teliti. Pada tahap ini, murid menjalankan strategi yang telah dipilih pada langkah yang kedua. Selanjutnya, keempat adalah memeriksa kembali atau looking back, mengevaluasi apakah jawaban sudah benar, masuk akal, dan sesuai dengan pertanyaan. Di sini, murid mengevaluasi kembali masalah atau jawaban yang telah diselesaikan. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau masih bingung, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, nama saya Tanzil Pratama. Saya ingin menanyakan, dengan adanya problem solving ini kan untuk membantu kita biar memecahkan masalah dalam pembelajaran matematika, benar nggak? Ya. Ya. Nah, di sini kita sebagai calon-calon pengajar, pastinya kita akan menemukan yang namanya masalah di levelnya, contohnya di SD, di SMP, dan di SMA. Tapi kan kita tertuju di SMP dan SMA. Tapi gua di sini karena kebetulan ada 3 orang, jadi gua ingin menanyakan kepada kalian 3 cara untuk menghadapi masalah-masalah yang udah kalian jelaskan tadi. Tapi saya nggak mau cuma 1 orang yang jelaskan. Ini kan ada 3 level. Nah, dari yang termudah, sedang, dan susah. Nah, saya mau 3-tiganya menjawab. Satu yang mudah, sedang, dan susah. Nah, kenapa saya memilih kalian 3 menjawab langsung? Karena pastilah kalian itu mempunyai otak-otak yang berbeda. Jadi sekreatif mungkin menjawabnya ya. Ya, pikiran. Intinya cuma satu cara Ya, menyelesaikan masalah. yang boleh dipahami. Tadi kan kita sudah membahas tentang problem solving. Nah, di Indonesia ini dengan kurikulum yang sekarang, itu kan di dalam pembelajaran itu, di dalam kelas itu waktunya singkat banget ya. Jadi terkadang tidak efektif dalam menerapkan problem solving gitu. Nah, saya mau nanya ke kalian, gimana kalau seandainya kalian sebagai guru, ini memposisikan diri kalian sebagai guru, gimana cara untuk ini menyelesaikan permasalahan dengan permasalahan waktu yang singkat itu dalam penerapan di kelas dengan cara efektif. Gitu. Terus sama yang model Polya tadi, saya mau nanya, kan terutama di Indonesia ya, pelajar itu benar-benar kayak karena turun-temurun kalian malas untuk menerapkan model Polya tadi. Nah, itu solusinya gimana sih kalau kalian menjadi guru? Terima kasih. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Nabila Tielsi. Jadi saya ingin bertanya, kan strategi problem solving ini katanya lebih mementingkan proses daripada hasil. Nah, gimana kalau misalkan ada siswa yang udah berpikir, udah memahami, tapi dia tetap jawabannya salah? Gimana cara guru, misalkan guru nih, gimana cara kalian menilai dia supaya tetap adil? Menjawab pertanyaan dari Nabila dulu. Tanzil sama Nari mohon bersabar. Ya. Tadi Nabila kan nanya bagaimana peranan guru agar tetap adil ketika siswa itu walaupun sudah berproses tapi hasilnya masih salah. Jadi
guru itu tetap harus memberikan pengajaran yang sesuai porsi pada siswa tanpa mengurangi atau melebihi kemampuan siswa tersebut. Dengan cara menghargai proses bukan hanya hasil, di mana guru adil berarti tidak hanya menilai benar atau salahnya jawaban akhir, tetapi juga menilai cara berpikir dan langkah-langkah yang dilakukan siswa yang sudah menunjukkan pemahaman konsep meski ada kesalahan teknis tetap perlu diapresiasi. Yang kedua itu memberikan umpan balik konstruktif daripada langsung menandai salah, guru sebaiknya memberi petunjuk kayak bagian mana yang sudah benar dan bagian mana yang masih salah gitu. Yang ketiga itu mendorong sikap reflektif. Guru bisa mengajak siswa merenungkan prosesnya, kayak langkah-langkah ini sudah bagus, tapi coba diperhatikan lagi bagian-bagian ini yang masih salah gitu. Terus yang keempat itu menumbuhkan motivasi positif. Jika siswa salah, tapi siswa ini mau berusaha, guru sebaiknya tetap memberi pujian atas usaha yang dilakukan oleh siswa. Sikap ini itu mencegah siswa merasa takut salah, sehingga mereka lebih berani mencoba kesempatan berikutnya. Dan yang terakhir itu menyeimbangkan penilaian. Dalam penilaian, guru bisa menerapkan dua aspek, yaitu proses dan hasil. Proses itu yang dinilai cara berpikirnya, langkah-langkah, dan strategi yang diberi sama guru tersebut. Untuk hasil, itu kan jawaban akhir. Juga diberikan bobot, dengan begitu siswa yang berusaha sungguh-sungguh tetap mendapat nilai yang adil meski jawabannya belum tepat. Ya. Kan kata kamu berarti dia menilai prosesnya. Ya. Nah, itu emang aku tanya aja ke kamu. Emang itu nggak mengganggu atau nggak menimbulkan subjektivitas guru ya? Misalkan nih kayak dia nilai proses tanpa ada aturan ataupun pedoman. Emangnya itu nanti penilaian nggak bisa jadi kayak tergantung selera guru aja? Kan ya kok sebagai guru tuh harus adil ya dalam penilaian. Jadi nggak, kata kamu tadi apa, sesuai? Gini, kalau gurunya nilai sesuai prosesnya, Ya. nah misalnya dia ada berproses tapi jawabannya salah, tapi guru menilainya sesuai prosesnya kan, kata kamu tadi. Berarti dia memberi nilai ya kayak nggak ada pedomannya gitu loh, nggak ada hasil akhirnya, benar? Nah jadi itu emangnya nggak nimbulin guru itu nilai cuma sesuai selera dia aja. Ini kita nggak usah jauh-jauh bahas gimana. Di Indonesia 90% sekolahnya itu takut kalau misalkan siswa-siswanya mempunyai nilai jelek di rapor. Kenapa? Karena dari aturan Dapodik, dari Dinas Pendidikan juga, kalau misalkan ada salah satu murid yang tidak naik kelas atau punya nilai yang buruk, maka dia akreditasi atau penilaian sekolah itu akan turun. Nah, jadi walaupun ini kita nggak usah bahas tentang keadilan, kita nggak usah bahas kemana-mana. Satu, karena ini bukan problem kita aja, bukan problem saya dan kamu, tapi ini problem saya dan pemerintah, kita semua. Caranya, kita harus benar-benar menilai segala sesuatu dengan kejujuran. Tidak perlu ada yang ditutupi, tidak perlu ada yang dibuat-buat. Dan kalau misalkan ditanya bagaimana cara mengatasi itu, kita serahkan ke setiap individu dan setiap institusinya aja. Jadi kalau misalkan kata kamu, kalau misalkan dia sudah berproses, memiliki proses yang sama dengan siswa lain, tapi salah satu yang tidak memiliki jawaban yang sesuai dengan apa yang dimau oleh guru atau yang dimau oleh soalnya, ya sudah. Itu bukan penilaian subjektif, itu adalah penilaian yang sebenarnya dibuat-buat juga. Boleh nggak? Memang benar, kebetulan guru itu nggak ada namanya mau muridnya jelek. Tetapi
Tapi kalau kita berbicara dengan akreditas, yang namanya sekarang itu akreditas nggak semuanya A, ada juga yang akreditas C, dan akreditas itu menentukan nilai. Nah, contohnya aja di MTS MTS gua kalah nilai gua apa? Nilai sekolah saya dulu sama nilai sekolah yang ada di SMP, karena akreditas di MTS itu dulu akreditasnya masih C, sedangkan akreditas C itu nilainya rata-rata 70, sedangkan yang akreditas A nilainya itu rata-rata itu 80 ke atas kan, dan sudah jelas rata-rata itu contohnya jelas di kuliahan nilai UAS dan UTS itu ditentukan. Dalam artian apa? Berarti hasil akhir itu menjadi pedoman di zaman sekarang. Hasil akhir itu adalah penentu nilai lapor kita. Walaupun nggak 100%, tetapi kan sebagian besar persenan itu tergantung dari hasil akhir, gitu sahabat. Tapi intinya apa? Dalam intinya itu tidak ada kejujuran, karena ada manipulasi nilai, benar nggak? Bukan nggak ada kejujuran, kita nggak tahu mereka mendapatkan nilai akhir itu dengan cara apa. Apakah benar-benar mereka cara emang dari proses mereka sendiri atau memang dari nyontek, kan kita nggak tahu. Itu kembali lagi ke gurunya masing-masing. Tapi kan konteks kita tuh bukan masalah contek-mencontek, tapi kita kan sedang membahas problemnya dia apa, cara pandang guru melihat proses dan hasil siswa. Kita nggak ada bahas tentang contek. Kita kalau misalkan bahas contek-mencontek, gak usah ini munafik, itu juga semua sudah ada kan. Jadi ya kayak gitu aja tadi, kita harus menjunjung kejujuran aja. Salah satu untuk mengatasi masalah yang tadi Nabila tanyakan. Jadi kesimpulannya gimana? Apakah proses itu lebih penting daripada hasil akhir? Proses lebih penting, tapi hasil akhir bisa dimainkan dan dimanipulasi oleh setiap orang. Jadi guru nilai mereka itu tetap atas hasil mereka sendiri. Tetap ada hasil dari mereka sendiri, tetapi tetap mempertahankan kredibilitas salah satu institusi yang mereka tempati atau mereka jadikan ajuan tempat mengajar. Jawab pertanyaan. Ketiga pertanyaannya itu bagaimana cara menerapkan teori problem solving di Indonesia? Ya, karena penerapan itu sering terhambat karena keterbatasan waktu di dalam kelas. Nah, untuk menjawab keterbatasan waktu itu, seorang guru harus memberikan atau menambah waktu untuk melakukan atau menerapkan sistem problem solving ini untuk meningkatkan kepercayaan diri pada siswa serta meningkatkan kreativitas yang dimiliki oleh siswa. Terus untuk pertanyaan yang kedua itu bagaimana penerapan teori Polya. Nah, menurut Polya itu kan pemecahan masalah adalah usaha mencari jalan keluar dari kesulitan untuk mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai secara langsung. Nah, gimana sih caranya kita nerapinnya? Kita ini udah di abad 21 kan? Nih, kita udah di abad 21. Nah, sekarang tuh kita pasti udah kenal yang namanya teknologi, sistem informasi dan segala macam gitu. Semua bisa diakses dengan mudah. Tapi kalau misalkan ada yang nanya, kalau buat anak SD gimana? Anak SD bisa didampingin sama orang tuanya, mereka punya orang tua. Nah, terus gimana penerapannya? Yang pertama, kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi. Kenapa? Karena perkembangan teknologi ini sangat berpengaruh dengan kebutuhan di abad ke-21 ini. Sedangkan dalam Polya itu, dalam teori Polya itu dia menyebutkan bahwasanya problem solving itu adalah usaha untuk mencari tujuan dengan atau menggunakan mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai secara langsung. Berarti di situ kan ada prosesnya. Nah, kita pakai teknologi juga kan ada prosesnya.
kita harus baca juga, kita harus memahami konteks apa yang ada di forum tersebut, dan banyak hal lainnya gitu. Nah, Tadi untuk pertanyaannya itu juga jadinya model oleh itu, maksud saya itu kan karakteristik siswa yang ada di Indonesia itu rata-rata kan bisa dibilang malas ya. Kalau misalnya di Indonesia yang model harus ini ya kan nah yang itu kan banyak ya, dari mulai dari siswa semuanya ya, siswa membaca jawaban yang balik dan lain sebagainya. Nah di Indonesia itu sebagian siswa selesai dari pembelajaran karena hal keterbatasan waktu tadi yang cuma dikasihnya cuma beberapa jam, efektifnya kalau udah pulang atau udah selesai dalam pembelajaran itu sulit dalam melakukan model oleh itu tadi. Nah dan juga maksudnya bersangkut paut dengan keterbatasan waktu tadi itu loh. Sebenarnya cara kita sebagai guru menghadapi keterbatasan waktu itu gimana? sebenarnya untuk mengatasi keterbatasan waktu itu, kayak pengalaman saya ya, saya dulu SMP itu mulai dari jam 7 sampai jam setengah 6 saya di sekolah. Nah di situ kita membuat atau membangun sebuah pembelajaran yang efektif dengan menyisipkan berbagai macam pembelajaran yang dapat membentuk kreativitas dan kepercayaan diri terhadap siswa. Terus juga kalau misalkan nih siswa didorong aktif untuk membangun konsep sendiri yang sejalan dengan pengembangan higher order thinking skills. Nah untuk pengembangan higher order thinking skill ini tergantung sama individunya. Kenapa? Kalau misalkan memang seorang murid atau satu individu sudah memiliki rasa malas, dia pasti gak akan mau gimana sih caranya buat nyelesain sebuah masalah ini, gimana sih caranya biar gua tuh nggak tenggelam terlalu dalam gitu kan. Nah kita lebih balik lagi sih, semuanya bakal balik lagi ke individunya. Kenapa? Kalau kita tetap mengandalkan seorang guru, memangnya guru itu mengawasi kita 24 jam? Itu kan tidak. Jadi balik lagi, untuk para siswa itu bisa dikontrol dari setiap individunya ataupun orang tuanya. Ini kan tadi tergantung individu. Nah saya nanya, kalau seandainya kita jadi guru, gimana strategi yang kita pakai agar mendorong, walaupun itu kita nggak tahu kan hasil kedepannya gimana, tapi kan kita cara memproses mereka itu, cara strategi untuk mengatasi permasalahan itu boleh ya? Izin tadi boleh nggak? Kalau misalnya guru itu diadain ini PR, tugas sekolah. Nah gitu kayak jadinya kan siswanya kan bisa ini belajar di rumah, tapi katanya ya dulu itu kan tugas sekolah udah ditiadakan nggak sih? Ya, nah itu juga jadi masalah ini. Gitu. Kalau dulu masih ada PR. Sebenarnya untuk masalah PR itu atau ke rumah itulah, dan di rumah tetap belajar, kita sebagai guru juga harus mengingatkan, atau ya kayak contohnya misalkan gini, kalau kamu misalkan mau masuk PTN terbaik di Indonesia, mau itu UI, ITB, UGM, kita sebagai guru juga harus memberikan motivasi belajar. Gak mungkin dong kita ngarahin kamu harus masuk UGM, tapi kita nggak nuntut dia jalan. Dan itu adalah peranan kita sebagai guru. Ya itu tadi, berarti kita wajib memberikan motivasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tanzil. Langsung saja pada tingkat dasar atau tingkat SD, contoh permasalahannya adalah siswa kesulitan memahami konsep pecahan gitu. Nah, untuk cara menghadapinya melalui metode problem solving, kan saya sudah jelaskan ada 4 metode menurut Polya tadi ya. Nah, langsung saja caranya yang pertama memahami masalah. Di sini masalahnya adalah siswa kesulitan memahami materi yang disampaikan oleh guru gitu. Nah, selanjutnya adalah menyusun rencana. Menyusun rencana siswa di sini mencari materi melalui tutorial video atau
bertanya ulang kepada guru gitu. Selanjutnya yang ketiga, melaksanakan rencana tersebut, yaitu melaksanakan apa yang telah didapatkan dari menonton tutorial atau bertanya kepada guru tadi. Dilaksanakan melalui langkah-langkah yang ada yang telah diberikan oleh guru. Ini modelnya itu. Selanjutnya yang keempat adalah memeriksa apakah jawaban itu sudah sesuai dengan konsep awal tadi, dapat memecahkan masalah yaitu problem pecahan. Untuk tingkat yang kedua atau tingkat SMP, siswa kesulitan memahami atau mengatur waktu. Di sini untuk melalui metode problem solving, caranya adalah agar Masalahnya apa dulu? Masalahnya. cara mengatasinya adalah untuk menganalisis masalah-masalah tersebut dan membaginya setiap waktu agar terstruktur dalam mengerjakan masalah-masalah tersebut. Soal matematika. Gimana cara kita dalam menyelesaikan masalah soal matematika tersebut? Ya, itu bisa kita dengan cara yang pertama tentunya memahami masalah. Apa soal yang diberikan terlebih dahulu. Jadi kita bisa membaca ulang kembali soal tersebut, kita teliti lagi apa yang menjadi masalah dalam soal tersebut, dan kita bisa catat apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal matematika tersebut. Yang kedua itu menyusun rencana penyelesaian. Kita tentunya harus kan dalam matematika itu kita menentukan kita mau pakai konsep apa, pakai rumus apa, dan pakai metode apa yang mau digunakan buat menyelesaikan masalah-masalah dalam soal matematika. Yang ketiga itu melaksanakan rencana. Nah, bisa kita lakukan perhitungan atau analisis sesuai rencana. Kita tadi kan yang kedua tadi menyusun kan. Nah, kita udah tahu nih kita mau pakai konsep apa, pakai rumus apa. Nah, terus kita bisa langsung melaksanakan rencana-rencana penyusunan kita tadi. Dengan cara kayak apa yang kita ketahui tadi yang ditanyain di soal tadi, kita masukin dalam rumus-rumus yang mau kita pakai. Setelah kita mengerjakan semuanya, baru kita bisa mengecek kembali hasil yang sudah kita kerjakan. Apakah jawaban ini sesuai sama pertanyaannya atau belum gitu. Itu salah satunya. Itu adalah cara penyelesaian dalam masalah matematika, salah satunya di contoh soal matematika. Ibu, ada contoh soalnya nggak Ibu? Ada? Boleh dong. Soalnya ya? Ya, itu buat jenjang apa, Ran? Jenjang SMA. Di jenjang SMA. Sama aja Tadi, guys. Sama aja. nah, jadi yang tadi kan cara yang pertama itu memahami masalah. Kayak kita Jemputan. baca kembali soal dengan teliti dan juga catat yang diketahui di dalam soal dan apa yang ditanyain di dalam soal. Kayak di sini nih contohnya sebuah bak mandi berbentuk balok dengan panjang 2 meter, lebar 1,5 meter dan tinggi 1 meter. Berarti kan ini diketahui ya, panjang, lebar, dan tinggi. Ini kan yang diketahui. Diketahuinya panjang, lebar 1,5 dengan tinggi 1 meter. Nah, ini yang diketahui. Terus yang ditanya, bak tersebut diisi air hingga penuh. Berapa liter air yang dapat ditampung? Berarti kan udah jelas ya. Yang ditanya tuh apa? Yang ditanyakan berapa liter air yang dapat ditampung.
gunain. Nah, di sini kan dijelasin ya, bak mandinya ini berbentuk balok. Jadi kita pakai rumus balok. Panjang kali lebar. Ya, rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. kali tinggi. Di mana panjang adalah 2 Ya. Nah, itu kan masuk ke dalam langkah-langkah yang ketiga, melaksanakan rencana. Jadi ini yang kita sebut rencananya. Nah, yang ketiga itu kita melaksanakan dengan cara kita memasukkan yang sudah diketahui ke dalam rumusan tadi. iya, rencana tadi. Kayak panjangnya itu berapa? 2 dikali 1,5 dikali 1. Nah, di sini 2 dikali 1,5 dikali 1 hasilnya berapa teman-teman? 3. 3. Nah, tadi kan satuannya meter nih. Jadi kita tulis kembali satuannya meter kubik. Nah, yang ditanya tadi kan berapa liter? Ini kan masih dalam satu meter ya. Nah, jadi kita konfirmasi kita konversikan ke dalam satuan liter. Di mana 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Berarti 3 dikali 1000. Kita dapat hasilnya 3000 liter. Nah, cara yang kedua itu kita kan mengecek kembali hasil ya. Nah, kita cek lagi, cek dari soal sampai dari hasil. Ketika udah benar, bisa kita tanyain ke, kalau kita udah merasa benar ya, kita bisa tanyain ke gurunya gitu. Itu ya teman-teman. Baik, mungkin itu saja materi dari presentasi kami tentang problem solving. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.